Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak dan Ibu semuanya, eh, teman-teman penjaminan mutu yang selalu semangat dan tangguh dan tidak baperan, yang semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kabar Mas Anas nih? Kita belum pernah jumpa tapi sudah sering komunikasi ya, Pak Ya, Baltasar dan yang lainnya ya. Ya Allah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk seri ke 5. 5 ya. Ya, berarti kalau seri kelima berarti sudah ya, 5 bulan nih ya. piringnya di bawah itu. Sudah apa? Sudah 5 bulan nih umur kita ini. Alhamdulillah sudah 5 bulan mulai bulan Ramadan sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti sampai tadarus penjaminan mutu seri ke 100 gitu ya, atau seri ke 1000 ya. Nanti yang menjadi narasumber tidak hanya saya, tapi tidak hanya Pak Sigit, tapi di antara teman-teman bisa juga nanti menjadi narasumber ya. Istilahnya kita sumber sharing lah ya, sumber sharing ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya, alhamdulillah 5 bulan usia QS 399. Alhamdulillah kita sudah melakukan atau menemani satu kali workshop, 2 kali workshop dengan 2 kali pelatihan ya. Kapan Mas Anas kita di Cilegon? Kapan? Iya, pengen banget ini. Eh, kita detailkan nanti insya Allah. Atau Lagi yang ya ada PS juga, Pak Dokter. eh, di Cirebon ya, rencana kita juga di Cirebon, dan insya Allah nanti kita juga punya rencana akhir akhir Agustus ya, akhir Agustus atau awal September lah ya. Insya Allah kita akan mengadakan pelatihan kami di Tasik ya, dengan partner IS 39 di Tasik yang luar biasa. Ada Mas Safari, ada Mas Adi, ada Mas Rizal. Mas Rizal ada nggak Mas Rizal nih? Rizalul Khair ya. Mungkin sedang ada keperluan ya. Ini Bu Iis dari UCA, Universitas Cendikia Abditama. Apa kabar Bu Iis? Teman-teman semuanya sehat ya? Kemarin yang sakit siapa ya? Pak Dadang ya waktu itu ya. Sudah pulih kah? Bu Iis, Pak Dadang ya waktu itu sakit ya. Ya, Pak Dadang, kemudian ada juga Bu Nur Rahmatillah. Sehat Bu Nur? Ya, Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya hari ini coba sharing terkait terkait ini ya, standar kemahasiswaan ya, standar kemahasiswaan. Ini share screen saya sudah terlihat ya. Baik, standar kemahasiswaan ya, ya. Nanti outline dari standar kemahasiswaan. Oh, saya belum cek suara ya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Dokter. Jelas ya. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Pak, cukup jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Insya Allah hari ini kita akan tadarus ya. Tadarus itu artinya ya Bapak dan Ibu sebenarnya bisa membaca sendiri, memahami sendiri.
Tapi kalau tadarus ini rasanya lebih ringan ya, tinggal dengerin aja. Sambil ngantuk-ngantuk juga boleh, namanya juga lagi apa? Lagi habis makan siang kan. Ya, kita akan belajar yang pertama pentingnya standar kemahasiswaan, kemudian ruang lingkup standar mutu kemahasiswaan, dan nanti coba kita sama-sama menyusun standar mutu kemahasiswaan. Nah, yang pertama, ya, kenapa sih kemahasiswaan itu penting ya? Apa yang lain nggak penting? Yang lain juga penting juga, sama. SDN penting, dosen penting, sarana prasarana penting, keuangan penting, ya, ya semuanya penting. Tapi kenapa kemahasiswaan itu penting? Karena mahasiswa itu produk kita ya. Karena proses itu kalau misalnya kita jualan itu produk kita. Misalnya nih, ya, misalnya nih, ya, kita ada kita jualan lele nih, gitu. Ini ada 5 gambar pecel lele, wah siang-siang. Nah, kalau misalnya ini saya sebut aja lele yang pertama, kemudian yang ke samping lele kedua, ketiga gitu ya. Ada 3 lele nih. Kira-kira Bapak dan Ibu milih yang mana ya? 1, 2, 3. Kalau misalnya dari gambarnya saja nih, dari gambarnya saja nih, siapa yang memilih lele yang pertama, siapa lele yang kedua, lele yang ketiga? Slide-nya nggak muncul, Pak. Oh, Oke. slide-nya nggak muncul. Nggak berpindah. Geser, Pak. Nggak berpindah. Ah, coba ya, slide-nya nggak muncul ya. Dan saya stop dulu. Oke deh. Gimana sudah muncul? Enggak. Pak, udah. Sudah muncul? Slide-nya pindah, belum berpindah. Hanya Ah. gambar lelenya yang belum ada, Pak. Tadi saya tutup lagi. Sekarang Iya. penyusunan standar kemahasiswaan muncul. Ya, muncul. Oke. Oh, kenapa ya? Sekarang slide-nya pindah ya, di outline ya. Ya, oke. Oke. Nah, ini gambar lelenya. Nah, Pertama, kedua, ketiga. Coba Bapak Ibu dari gambar ini pilih yang lele yang mana nih? Yang menurut Bapak dan Ibu bermutu atau berkualitas. 1, 2, atau 3. Silakan ditulis chatnya. Yang pilih nomor 1, nomor 1, 2, 3. Coba tulis di chatnya. Yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wah, ada yang ke-6 juga. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Nomor 3 ya, yang paling ini ya gitu ya. Yang paling banyak nomor berapa ini ternyata? Nomor 3 ya, yang paling banyak ya kelihatannya ya. Kalau nomor 1 itu harganya 15.000. Kemudian yang nomor 3 harganya 25.000, masih milih nomor 3 Pak? Ya, Apa-apa, Pak. ternyata. Walaupun mahal, yang penting kualitasnya bagus. Nah, itu berarti untuk segmen tertentu memang harga jadi tidak sensitif ya, gitu. Jadi ini kembali lagi ternyata mutu itu berbeda-beda ya, tergantung dari segmentasi pasar kita, tergantung dari ekspektasi dari customer kita, kan gitu ya, customer kita. Nah, kalau misalnya di kasusnya pecel lele ini, ya, nah lele ini kan tergantung mutunya itu kan tergantung dari bahan bakunya kan.
bahan baku lelenya, kemudian nanti bumbu-bumbunya, ya. Tergantung juga tidak hanya bahan bakunya, tapi juga tergantung juga cara memasaknya, gitu kan. Kalau bahan bakunya tidak bagus, ya, tapi kemudian kalau bahan bakunya bagus, tapi kalau yang memasak nggak bisa, ya nanti kualitas atau mutu pecel lelenya jadi kurang bagus. Sama, sama. Kalau misalnya chefnya bagus, tapi bahan bakunya nggak bagus, kualitas lelenya jadi kurang optimal juga, kurang bagus juga gitu. Ya oleh karena itu, ya lelenya harus distandarkan, ya. Lelenya harus standarkan, umurnya berapa, makannya apa aja, gitu kan? Harus distandarkan. Besarnya berapa, ya. Prosesnya juga harus distandarkan, ya. Prosesnya masaknya menggunakan minyak apa, berapa lama, ya. Itu semuanya distandarkan. Jadi jadi kalau misalnya untuk menghasilkan pecel lele yang standar, maka dibutuhkan proses yang standar, juga masukan atau input bahasa kita itu yang standar juga. Nah, kalau misalnya ada prodi ilmu lele gitu ya, kira-kira masuk lam mana ya? Prodi ilmu lele, ilmu perlelean gitu. Ilmu Kira-kira, kelautan dan air tawar, Pak. ya, prodi apa, Bapak Dasar? Prodi kelautan dan perikanan. Kanan. Masuk lam mana maksud saya tanya, pertanyaan saya masuk lam mana? Oh iya, lupa Pak. Lama nih. Itu di bawahnya sudah ada itu Lamongan, ya. Pecel lele itu masuk Lamongan, Pak. Di Lamongan ya Pak ya. Iya, masuk Lamongan ya. Nah, slide-nya udah pindah lagi ya. Nah, mahasiswa itu stakeholder utama, ya. Jadi apa? Kalau misalnya produk tadi itu pecel lele, ya. Nah, mahasiswa kalau di kampus itu, mahasiswa itu menjadi stakeholder pertama. Mulai dari inputnya itu melalui PMB, kemudian prosesnya, bisa akademik dan non-akademik, luarannya ada IPK, kemudian tingkat kelulusan, prestasi mahasiswa, dan lain-lain. Nah, istilahnya sekarang itu apa itu masa tempuh kurikulum, ya. Istilahnya sekarang itu masa tempuh kurikulum, ya. Kemudian prestasi mahasiswa akademik dan non akademik, ya. Kemudian dampaknya, kalau misalnya luarannya bagus, mestinya dampaknya itu waktu tunggunya. Misalnya ada yang kurang dari 6 bulan, ada yang kurang dari 12 bulan, ya. Kemudian kesesuaian dengan bidang kerja antara lulusan dengan bidang kerjanya. Walaupun nggak tahu ya, sekarang itu kelihatannya generasi Z ini kadang-kadang kerjanya tidak sesuai dengan program studinya ya. Ya, kadang-kadang kan gitu ya. Itu bidang kerjanya, kemudian nanti ada tingkatan kerjanya. Dia di tingkat level lokal atau nasional atau internasional atau dia kewirausahaan dan seterusnya. Nah, antara input dan dampak itu saya kasih warna yang pertama hijaunya agak muda, kemudian yang dampaknya itu hijaunya agak tua. Maksud saya itu itulah prosesnya gitu. Kadang-kadang jadi prosesnya itu maksudnya bagaimana proses itu bisa menjadikan anak yang masuk
mahasiswa baru itu menjadi punya luaran yang bagus, kemudian dampaknya itu bagus. Nah, rentangnya itu, maksudnya prosesnya, SDM-nya, dosen dan teknik, fasilitasnya dan seterusnya itu bagaimana bisa merubah ya dari input ya melalui mahasiswa baru itu kemudian ke kompetensi lulusan. Karena mahasiswa itu stakeholder utamanya, maka di setiap prosesnya itu pasti ada mahasiswanya, ya, pasti ada mahasiswanya. Input jelas, ya, penerimaan mahasiswa baru, ya. Kemudian proses belajar mengajarnya, mulai dari kompetensi standar kompetensi lulusan, Oh, ya, itu apa? gitu kan? Sponsor. eh, Standar kompetensi lulusan. Kemudian terusnya itu standar kompetensi lulusan, kemudian di bidang penelitian, ya, pengembangan kurikulum itu juga melibatkan mahasiswa untuk merevisi kurikulumnya. Di bidang penelitian kan ada itu penelitian dosen dengan mahasiswa, bahkan mahasiswa didampingi dosen. PKM itu juga melibatkan mahasiswa juga, gitu kan ya, gitu. Apalagi di dampak kan, nanti dampak itu mereka ada pengukuran tingkat kepuasannya, ya. Nanti setelah itu kemudian menjadi masukan untuk prosesnya, atau proses akademik maupun non akademik. Jadi semuanya itu ada mahasiswanya karena memang mahasiswa itu merupakan subjek dari proses pendidikan kita. Ya, ya istilahnya kemarin tuh mahasiswa itu selalu harus didengar, ya, voice of customers, menjadi customer kita ya yang utama. Kalau sudah selesai atau lulus, tidak hanya lulusnya aja ya, tapi kita juga harus dengar, ya, kata dengar, mereka kerjanya apa ya, gitu kan. Kesulitan nggak dia mencari kerja, gitu kan. Nah, setelah itu juga diukur juga kan kontribusi lulusan atau alumni ke ke kampus kita, ya. Jadi dari awal sampai akhir itu melibatkan mahasiswa. Dan tantangan kita, tantangan kita kalau kita itu mahasiswa luar negeri, ya, lawannya mahasiswa negeri atau PTN kan, lawannya perguruan tinggi negeri kan, perguruan tinggi luar negeri kan. Ini tantangannya berat sekali ya, gitu. Kenapa? Karena untuk memproses input dari apa namanya dari keluaran yang kemudian berdampak tadi itu tidak mudah. Bahasa lugasnya itu mahasiswa yang masuk ke swasta itu setelah penutupan mahasiswa perguruan tinggi negeri. Jadi prosesnya harus lebih 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 serius lagi. Oleh karena itu kita ada standar-standar ini. Ya. Ini pentingnya membuat atau membuat standar kemahasiswaan ini. Nah, yang kedua, ruang lingkup standar mutu kemahasiswaan, ya. Ruang lingkup standar mutu kemahasiswaan. Yang pertama, di pasal 65 Permendikbudristek 53 tahun 2023, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi itu dibagi menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah akademik, kemudian yang kedua non-akademik. Kalau yang akademik itu terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, kemudian penelitian, kemudian PKM, itu akademiknya. Kemudian kalau non akademik itu kalau di
di permen ini disebutkan ada 5 organisasi. Itu berarti kalau yang sebelumnya itu istilahnya tata pamong dan tata kelola gitu. Kemudian keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan. Ketenagaan itu berarti apa nama ketenagaan ya. Kalau dulu istilahnya itu tenaga pendidikan ya. Kemudian sarana dan prasarana gitu. Dan apalagi ya. Nah, yang wajibnya itu menurut SNDikti itu ya 5 itu. Karena nanti kalau misalnya kita bisa menyebutkan yang lain lagi selain 5 ini, itu berarti standar kita sudah melebihi SNDikti, gitu ya, melebihi SNDikti. Tapi untuk penjaminan mutu di pendidikan tinggi ini ya nggak usah banyak-banyak ya kalau misalnya ada tambahannya, karena nanti kita akan lihat di tingkat prodinya ya, di tingkat prodinya. Ya, jadi ini sistem penjaminan mutu di tingkat perguruan tingginya ya, di tingkat perguruan tingginya. Harus ada minimal 5 ini terkait dengan non akademik. Organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Ya. Nah, kita tidak semuanya tentu dalam akademik itu kita akan melihat kemahasiswaan. Ya. Ruang lingkup kemahasiswaan apa ya gitu. Nah, di Permendikbud nomor 53 tahun 2003 ini, ruang lingkup standar kemahasiswaan itu ada 3. Yang pertama adalah PMB, kemudian penyiapan mahasiswa, kemudian layanan mahasiswa. Nah, nanti bisa ditambah yang lain ya. Selain PMB, penyiapan mahasiswa, layanan mahasiswa itu apalagi ya gitu. Ya. Nanti dipikirkan ya, dipikirkan. Dipikirkannya nanti setelah kita biasanya mengisi LED ya, laporan evaluasi diri atau dokumen akreditasi ya. Itu kita tahu tuh, oh ini butuh standar ini, butuh standar ini, kemudian bisa dilengkapi ya. Jadi ketika kita mengisi laporan evaluasi diri itu tidak hanya mengisi tapi benar-benar dijadikan sarana untuk melengkapi dokumen-dokumen kita yang kurang ya. Kemudian melengkapi program-program kerja yang kita belum ada itu. Jadi oh ini kurang ini nih, kurang ini nih, kurang ini nih gitu. Itu kemudian didokumentasikan, kemudian ditulis dan seterusnya ya. Ini tentang terkait kemahasiswaan. Kalau di SNDikti ini PMB, penyiapan mahasiswa baru, dan penyiapan mahasiswa dan layanan mahasiswa. Standar penerimaan mahasiswa baru yang pertama. Nah, ini terkait dengan potensi dan prestasi, alternatif, inklusif, adil, kemudian diumumkan terbuka, transparan, akuntabel, kemudian ada standar terkait dengan RPL. Jadi, dan apalagi ya gitu ya. Jadi di dalam standar PMP itu minimal ada 4 standar ya. Minimal ada 4 standar. Ya, yang pertama standar potensi dan prestasi itu berarti terkait dengan jalurnya ya. Jalur untuk penerimaan mahasiswa baru itu melalui jalur potensi dan juga terjawab prestasi. Kemudian sifatnya itu afirmatif, inklusif, adil, diumumkan secara terbuka, transparan, akuntabel, kemudian adanya RPL dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada setiap misalnya potensi dan prestasi itu ada 2 standar ya, di sini nanti
Misalnya ada 7 atau 8 standar ya. Tapi ya tidak boleh kurang dari 4 standar. Kenapa? Karena yang diatur di sini adalah 4 aspek ya. 4 aspek terkait dengan PMP. Ya. Nah, kalau standar layanan mahasiswa ini ketika mereka itu masuk diterima menjadi mahasiswa baru, itu kan biasanya ada orientasi kan. Nah, ini kontennya itu penjelasan umum tentang perguruan tinggi, cara belajar yang berintegritas, bebas dari kekerasan, perundungan, dan intoleransi, cara beradaptasi dengan kehidupan di kampus, dan mungkin ada lagi nih ya. Jadi minimal itu yang diatur itu terkait dengan 4 aspek ini. Nanti yang kelima bisa terkait dengan visi misi dari perguruan tinggi masing-masing. Ya. Visi misi dari perguruan tinggi masing-masing. Kalau misalnya dari Universitas Pertahanan Nasional UNHAN, tentu ada penyiapannya terkait dengan UNHAN. Kalau misalnya perguruan tingginya dari Muhammadiyah, ya mungkin dia akan tambahannya ya penyiapan mahasiswa ini tentang kemuhammadiyahan, tentang ke-NU-an, kalau kami tentang ketazkiyaan dan seterusnya ya. Gitu ya. Jadi bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan disesuaikan dengan karakteristik dari perguruan tinggi masing-masing ya. Apalagi gitu ya. Nah, standar layanan mahasiswa yang diatur di Permen 53 tahun 2003 ini yang pasal 38 meliputi ada administrasi akademik ya, bimbingan konseling, kesehatan, fasilitas ramah difabel dan seterusnya. Nah, fasilitas ramah difabel itu ya kalau misalnya kita tidak mampu ya jangan kemudian kita menerima ya gitu. Misalnya tidak banyak perguruan tinggi yang misalnya menerima mahasiswa yang difabelnya itu misalnya tunarungu atau tunanetra, tergantung dari fasilitas kita masing-masing, tergantung dari kesiapan kita masing-masing, gitu ya. Itu tentang layanan mahasiswa. Ya. Nah, ini kira-kira perbandingannya ya, perbandingannya antara standar kemahasiswaan ya dari Ban PT dan juga dari 3 LAM. Tadinya kita mau tambah sampai 7 LAM, tapi nanti nggak cukup ya. Ini sebagai contoh aja gitu. Jadi standar ruang lingkup standar kemahasiswaan kalau Ban PT tadi itu ada tiga aspek tuh. Yang pertama penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa baru, kemudian layanan mahasiswa baru. Kalau Lamemba itu ada 4 aspek. Penerimaan mahasiswa, layanan akademik, kesejahteraan mahasiswa, kemudian pengembangan karir mahasiswa. Kalau Lamdik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ada 7. Penerimaan mahasiswa baru itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penerimaan mahasiswa dan kualitas input mahasiswa. Kalau Lam teknik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang terkait dengan kemahasiswa ini atau ruang lingkup dari standar kemahasiswaan ini. Yang pertama, mereka Lam teknik tidak menggunakan istilah penerimaan mahasiswa baru, tapi kualitas input mahasiswa. Kemudian ada waktu tunggu, kemudian kesesuaian bidang kerja, rasio mahasiswa dan DTPS, kemudian prestasi mahasiswa, kemudian tracer study, tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, kemudian tingkat kepuasan pengguna lulusan. Ya. Ini untuk Lam teknik lebih banyak ya, lebih banyak, maksudnya jadi lebih rinci ya. Gitu. Jadi
nanti ketika kita itu menyusun standar kemahasiswaan, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah rujukan dari lam kita. Kalau misalnya lamimba ya lamimba dulu yang kita perhatikan, ya, lamimba perhatikan. Kemudian kita juga harus berkontribusi terhadap ban PT, gitu. Kalau misalnya ada diminta sama ban PT, istilahnya ada tagihan-tagihan terkait dengan kemahasiswaan yang tidak ada di lamimba atau tidak ada di lam, tapi adanya di ban PT, nah itu kita juga harus berkontribusi terhadap akreditasi di ban PT. Gitu. Ini misalnya ya, tapi yang menjadi yang kita lihat duluan ya, yang kita lihat duluan itu adalah lam kita masing-masing ya, lam prodi kita ya, ada nggak di situ? Gimana ketentuannya? Kenapa? Karena nanti yang akan mengassessment kita, mengakreditasi kita itu adalah lam. Kalau prodi kan bukan ban PT. Tapi kita tetap ya minimal itu tetap harus mengacu juga ke ban PT. Nah, kenapa? Karena kalau kita itu nanti tidak sesuai dengan aturan ban PT, nanti ban PT kita atau akreditasi perguruan tinggi kita ya bisa jadi tidak terakreditasi. Jadi dua-duanya ya. Termasuk misalnya kuantitatif ya, kuantitatif itu harus kita perhatikan. Misalnya di ban PT itu ada mahasiswa itu jumlah mahasiswa, rekrutmen mahasiswa itu tidak boleh turun 20% misalnya. Ya semuanya harus ngikutin, tidak boleh turun lebih dari 20% gitu. Ya kita harus mengupayakan supaya kalau misalnya turun ya misalnya 10% atau 15%. Kalau melebihi 20% nanti kita perguruan tinggi kita nanti bisa kena pemantauan ya, pemantauan gitu ya, itu kira-kira ya. Gitu, ya. Nah, ini mapping standar kemahasiswaan. Jadi yang pertama itu untuk yang sama ya, yang sama itu adalah penerimaan mahasiswa baru ya, baik di ban PT, Lamemba, kemudian Lamdik ya, Lam Teknik itu terkait dengan penerimaan atau standar dari mahasiswa baru ya. Nah, yang ketiga, kita coba praktekkan ya, praktek penyusunan standar mutu terkait dengan kemahasiswaan ya, gitu. Sebelum praktek mungkin ada yang mau komentar? Sebelum praktek ada yang mau komentar, silahkan. Baik, sambil jalan ya. Baik, sambil jalan kita lanjutkan praktek untuk praktek untuk penyusunan standar mutu ya. Nah, slide-nya terlihat ada tulisannya standar penerimaan mahasiswa baru. Sudah, Pak. Lihat. Ya. Sudah terlihat. Ya, kita praktek ya. Nah, ini kurang besar nggak? Saya besarin ya. 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 Nah, oke. Nah, di standar penerimaan mahasiswa, standar penerimaan baru, ya, seperti kita belajar di tadarus-tadarus sebelumnya, itu yang pertama kita lakukan adalah belanja rujukan. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah belanja rujukan.
Yang pertama misalnya rujukan pertama dari Permendikbud 53 tahun 2003. Di sini ada pasal 36, kemudian Perban PT nomor 5 tahun 2004 tentang PEMS, Perban PT 2724 tentang instrumen akreditasi ulang, Perban PT nomor 13 tahun tentang SAN, standar akreditasi nasional. Nah, kemudian nomor 6 ini, 6, 7, 8, ini tentang rujukannya tentang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru itu adalah kalau di Lamemba itu DL9, Panduan Penilaian Akreditasi Unggul Lamemba 2025. Ya. Kemudian kalau Lamdik ini buku 4, Panduan dan Matrik Penilaian Lamdik 2025. Ya. Kemudian lampiran 4, lampiran 4 Peraturan Lam Teknik nomor 1 tahun 2025. Ya, gitu. Nah, pertama ya, ketika kita sudah belanja ya, belanja rujukan tadi itu, misalnya yang pertama itu Permendikbud 53 tahun 2003 pasal 36. Narasi di dokumen rujukan itu, penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan atau non-akademik. Jadi artinya penerimaan mahasiswa baru itu bisa berdasarkan satu, prestasi akademik, dua, non-akademik, atau dua-duanya, ya, akademik dan non-akademik. Ini yang pertama. Nah, kalau pernyataan dari kalau narasi dokumen rujukan seperti ini ini bisa menjadi rujukan untuk dokumen kebijakan atau dokumen standar. PMB dilakukan berdasarkan potensi. Kemarin ingat kan di tadarus sebelumnya kan, kalau misalnya urutan dari dokumen itu pertama adalah undang-undang, yang kedua kebijakan, yang ketiga adalah standar, yang terakhir adalah pedoman dan manual kan gitu ya, atau SOP. PMB, penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasinya ini menjadi dokumen kebijakan atau dokumen standar. Misalnya bisa menjadi rujukan untuk dokumen kebijakan atau standar kira-kira. Boleh ditulis di chat juga boleh. Menjadi rujukan standar atau kebijakan, dokumen kebijakan atau standar. Coba kira-kira apa? Kebijakan, ya kebijakan ya, menjadi rujukan kebijakan karena sifatnya adalah umum, ya kan? Sifatnya itu adalah umum. Ya. Nah, dari kebijakan standar ini, dari kebijakan ini, misalnya nih ada di Renstra atau kemudian SK Rektor atau apa gitu ya, itu kebijakannya ya PMP dilakukan berdasarkan potensi di bidang akademik dan atau non akademik. Kira-kira standarnya apa ya? Atau boleh misalnya Bapak dan Ibu teman-teman semua menulis di chat bunyi standar dari kebijakan ini. Misalnya yang pertama dulu deh, akademik, berdasarkan akademik. Standarnya gimana menulisnya? Penulisan standarnya, bunyinya gimana kira-kira? Atau kita misalnya kita kasih contoh nih yang nomor 4 ya, rata persentase penurunan mahasiswa baru
dalam 5 tahun terakhir kurang dari 20%. Ini rujukannya dari Perban PT nomor 5 tahun 2024 tentang apa itu PEM PT. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi rujukan standar, ya kan? Bahkan bisa juga menjadi sudah bisa menjadi rujukan dari indikator. Nah, silakan coba untuk yang pertama dulu dari kebijakan PMB dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan atau non akademik.